Oke, kali ini kita bahas tentang pendeta asal Sumbar yang dilaporkan ke polisi usai katakan tidak boleh menyembah Bunda Maria. Hal itu membuat umat Katolik yang mendengar kecam dirinya. Oke, sebagai umat Katolik, tentang hal ini saya cuma mau bilang saya bukan melarang teman-teman untuk melapor, tetapi sebagai umat Katolik yang dewasa, tidak usah saja melaporkan. Mari kita doakan saja. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa walaupun kamera saya ini buram, tapi hati saya jernih. Mari teman-teman, kita mendoakan saja. Kalaupun pendeta ini sampai buat begini, berarti itu atas dasar ketidaktahuannya, atas dasar kekosongan otaknya yang membuat dia sampai seperti itu. Seperti ajaran Tuhan Yesus kan bilang, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itulah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita maafkan. Dan tugas kita sebagai orang Katolik, menurut saya pribadi, mohon maaf jika kalian tidak menerima, adalah di Alkitab itu ada juga tertulis, sampaikan sesuatu kebenaran. Maksudnya gini, bagaimanapun kebenaran itu kamu hanya menyampaikan, orang itu terima atau tidak itu bukan urusanmu, itu urusan mereka, dan yang penting tugasmu itu menyampaikan gitu. Jadi menurut saya dalam hal ini sebagai umat Katolik, mari kita membalas dengan cara-cara yang intelektual. Apalagi saya tahu betul orang-orang Katolik adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang berintelektual kebanyakan, yang betul-betul dewasa menurut saya. Karena kita umat Katolik ini kan mengutamakan, Katolik sedunia, Katolik Roma mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Jadi dengan itu, inilah kesempatan kita memberikan penjelasan kepada mereka. Memberikan penjelasan kepada mereka dengan cara kita masing-masing, lewat media atau lewat tulisan-tulisan kita, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya, atau podcast atau segala macam. Udah banyak media-media yang kita bisa gunakan, sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pembenaran kita atau pernyataan kita atau pembelaan kita atau pengertian kita kepada orang yang tidak mengerti, supaya mereka bisa memahami. Itu menurut saya, saudaraku sekalian. Kenapa saya mau mengatakan hal ini? Ayo, maksudnya gini, jangan sampai kita meniru orang-orang di luar sana, saudara-saudara atau tetangga-tetangga di sana yang sedikit-sedikit baper, main lapor. Menurut saya jangan, karena kalau kita kayak gini terus, nanti akan banyak teman-teman yang ikut-ikutan. Nanti pada akhirnya kita lupa dengan amanat agung. Selain amanat agung yang kita kenal, yang satu itu, amanat satu yang enggak kalah penting, yaitu menurut aku yang sudah aku bilang tadi, maafkan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja. Untuk masalah balas dendam, menghukum segala macam, Tuhan juga sudah bilang itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hakku. Jadi kita tidak berhak untuk membalas ataupun menghukum orang. Jangan. Sebagai orang yang dewasa, sebagai umat Katolik yang berkualitas, yang mementingkan kualitasnya seperti yang saya bilang tadi, yang bukan kuantitas, yang selama ini slogan Katolik yang kita tahu dan dengar, mari kita buktikan itu dengan kualitas-kualitas kita, dengan cara memberikan penceramahan atau pengertian kepada orang-orang yang kurang mengerti tentang Bunda Maria, tentang Bunda, sosok yang suci, sosok yang sangat mulia, yang sangat-sangat kita hormati dan banggakan di agama Katolik. Mari ini jadikan kesempatan untuk memberikan pengertian. Kalau memang hatinya terbuka dan otaknya bisa menerima dengan baik, saya sangat tahu, karena kita bagaimanapun manusia adalah manusia yang bisa dirubah sebenarnya dengan cara-cara yang baik tentunya. Dan kalau kita bisa menyampaikan dengan baik, orang akan mungkin mengerti, dan kalau bisa mereka akan kembali ke gereja awal, gereja Katolik yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas batu karang di gereja Katolik intinya. Jadi itu sih teman-teman, saran dari saya, hentikan sudah lapor-melapor gitu. Adapun dengan alasan kalian mungkin kayak, nanti akan banyak lagi yang menghina Tuhan kita, agama kita.
Ya pada dasarnya kan kita sudah dikasih tahu di Alkitab bahwa kita akan dihina, dibenci, dicaci maki. Apakah kita tidak mau menerima hal itu? Pada dasarnya kita sudah suatu salib kita sebagai orang umat Katolik atau sebagai umat pengikut Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita akan dihina, dicaci maki. Tuhan Yesus sendiri aja bahkan dilempar batu, bahkan disalibkan karena menyampaikan kebenaran. Karena itu mari kita mengikuti sang guru kita, guru yang sejati, yang mengajarkan jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu atau sebaliknya. Itu banyak nilai-nilai yang menurut saya perlu kita ambil dan kita laksanakan, ya. Jadi kalaupun makin banyak yang menghina, maka makin bersyukurlah. Menurut saya makin bersyukurlah, karena makin tergenapilah firman Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa bukan hanya kata-kata, bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng di Alkitab, bahwa itu benar-benar terjadi. Tuhan Yesus sudah mengatakan di Alkitab bahwa jangan menyangka bahwa kamu ini itu pasti akan ada orang yang menghina kamu, bahkan akan ada yang menghilangkan nyawa kamu, dan mereka kira mereka berbuat baik dan berbakti kepada Allah, padahal mereka lakukan itu karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ini saran dari saya teman-teman, mari menjadi orang Katolik yang berkualitas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria selalu mendoakan kita semua.